Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah, ini contoh seorang sahabat yang kaya hati. Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah. Beliau ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang pertama yang memeluk agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau, ghafarallahu Ghifar. Ghafarallahu Ghifar. Semoga Allah mengampuni Ghifar. Ghifar adalah nama sukunya beliau dan nama tempat tinggalnya beliau. Abu Dzar Al-Ghifari ini Al-Imam Ibnu Hajar ketika memberikan komentar di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Shahaba mengatakan kana zahida. Beliau ini orang yang zuhud terhadap dunia. Kadang-kadang fatwanya beliau itu kalau kita lihat itu agak ekstrim. Fatwanya beliau kadang-kadang agak ekstrim. Misalnya beliau berfatwa, Imam Nawawi sebutkan dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat, orang yang menyimpan makanan lebih dari hari dia butuh kepada makanan tersebut, hukumnya haram. Itu salah satu fatwanya Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau kita menyimpan makanan untuk hari besok, simpanan makanan hari besoknya itu adalah haram. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, keyakinannya kepada Allah kurang terhadap rizki. Harusnya hari itu adalah rizki hari itu, harus dihabiskan hari itu. Memang agak sedikit ekstrim dalam berpandangan, karena beliau betul-betul memilih jalan zuhud yang ekstrim, karena punya keyakinan kepada ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pilihan, tidak apa-apa. Pilihannya beliau. Bahkan beliau mengatakan, disebutkan dalam kitab Nawadir Al-Imam Al-Qalyubi, hubbiba ilayya minad dunya thalath. Di dunia ini saya hanya menyukai tiga hal. Di dunia ini saya hanya menyukai tiga hal. Yang pertama, uhibbul ju' wa uhibbul marad wa uhibbul mauta. Yang pertama yang saya suka di dunia adalah rasa lapar. Beliau katakan itu kesukaan saya di dunia, lapar. Yang kedua, uhibbul marad. Saya suka kepada marad, sakit. Yang ketiga, uhibbul mauta. Saya suka kematian. Ekstrim. Tapi ekstrimnya ini mendapat restu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak sembarangan orang bisa mengikuti jalan hidup seperti ini. Bukan berarti kita meminta agar sakit, jangan. Meminta agar cepat mati, jangan. Meminta agar kelaparan, jangan. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mampu melakukan itu. Belum tentu orang lain mampu. Ini pilihan. Ditanya alasannya, kenapa engkau suka kelaparan? Maka dijawab oleh Abu Dzar Al-Ghifari, uhibbul ju' liyuriqqa qalbi. Saya suka lapar agar hati saya lembut. Orang yang suka puasa, khususnya puasa Nabi Daud, kana yasumu yauma wa yuftiru yauma, adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Nabi katakan, ahabbus siyam illallahi subhanahu wa ta'ala siyamu Daud alaihi salam.
paling dicintai oleh Allah cara berpuasa adalah seperti cara berpuasanya Nabi Daud alaihissalam. Itulah puasa yang paling Allah cinta, yaitu sehari puasa, sehari berbuka. Nah, orang yang sering melakukan puasa Nabi Daud alaihissalam itu dapat melunakkan hati, melembutkan hati. Ini pernyataan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kedua, uhibbul marad. Saya suka kepada sakit, liyukhaffifa dzanbi. Karena dengan rasa sakit tersebut digugurkan atau diringankan dosa-dosa saya. Karena orang yang sakit kemudian dia bersabar, la syakwata fih, tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala atas penyakit yang ditimpa, maka dapat menggugurkan dosa. Dapat menggugurkan dosa. Kemudian yang ketiga, uhibbul mauta li'alqa rabbi. Saya cinta kematian agar cepat berjumpa dengan Allah. Karena kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga, atau kita ingin bertemu dengan kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jalannya adalah kematian. Nah, inilah yang dicintai oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah juga ingin berjumpa dengannya. Dan siapa orang yang tidak ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak ingin berjumpa dengannya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha bertanya, "Ya Rasulullah, kita semua takut kematian." Maka Nabi menjawab, yang dimaksud orang yang ingin berjumpa dengan Allah adalah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka di saat itu dia ingin segera berjumpa dengan Allah, dan Allah pun ingin berjumpa dengannya. Adapun orang yang benci berjumpa dengan Allah adalah orang yang meninggal membawa dosa atau orang yang meninggal dalam keadaan kufur. Maka diperlihatkan neraka di hadapannya, lantas ruhnya itu tidak mau berjumpa dengan Allah karena takut, dan Allah pun tidak mau berjumpa dengannya. Ini tiga hal yang disukai oleh Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah. Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah diceritakan oleh seorang pakar sejarah Islam abad kedua Hijriah bernama Ibnu Hisham. Nama kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah. Di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Tabuk dalam satu ekspansi bersama para sahabat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat berhenti di satu tempat. Kebetulan tempatnya itu di atas bukit. Para sahabat melihat dari kejauhan ada orang berjalan sendiri. Berjalan sendiri di tengah padang pasir. Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, itu ada seorang laki-laki berjalan menuju ke sini." Di tengah padang pasir kelihatan. Nabi Muhammad SAW ketika melihat, Nabi mengatakan, "Oh, itu Abu Dzar Al-Ghifari. Itu Abu Dzar Al-Ghifari," kata Rasul SAW. Kemudian Nabi berdoa. Saya singkat kisahnya. Rahimallah Abu Dzar. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Yamshi wahdah. Berjalan sendiri. Wa yamutu wahdah, dan kelak dia meninggal juga dalam keadaan sendiri. Wa yub'atsu wahdah, dan juga nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan sendiri. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Di masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan, di masa itulah Abu Dzar Al-Ghifari meninggal dunia. Yang luar biasa, Abu Dzar Al-Ghifari, beliau saking miskinnya untuk membeli kain kafan tidak mampu. Akhirnya menjelang wafatnya, dia wasiatkan kepada istri dan anak-anaknya, kalau saya meninggal dunia, jenazah saya kalian letakkan saja di pinggir jalan. Nanti kalau ada orang lewat, kalian teriak, ini sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, sehingga mereka yang mengurus jenazahku. Peristiwa yang lalu ketika Nabi mengatakan Abu Dzar yamshi wahda wa yamutu wahda wa yub'atsu wahda, sabda Nabi mengatakan Abu Dzar berjalan sendiri dan akan meninggal dalam keadaan sendiri dan akan dibangkitkan dalam keadaan sendiri. Sabda Nabi ini disaksikan dan didengar oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Disaksikan dan didengar langsung oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi sudah meninggal, masuk ke zamannya khilafah Utsman bin Affan. Di masa itulah Abu Dzar meninggal dunia. Jenazahnya diletakkan di pinggir jalan oleh istri dan anak-anaknya. Di wilayah Irak, di Kufah. Maka mereka sembunyi di pinggir jalan, ada semak-semak, sembunyi di situ. Tiba-tiba ada rombongan datang. Ketika rombongan itu datang, sang istri dan anak berteriak, ini jenazahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Maka mereka turun, lihat. Ternyata Ibnu Mas'ud hadir dan ada di kafilah tersebut. Ibnu Mas'ud melihat, benar ini Abu Dzar. Kemudian baka, beliau menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Tadzakkar fi ayyami Nabi Muhammad SAW. Beliau terkenang di masa Rasul SAW, khususnya di peristiwa Perang Tabuk. Di saat itu Ibnu Mas'ud mengatakan, saya mendengar sendiri Nabi bersabda bahwa Abu Dzar berjalan sendiri dan akan meninggal dalam keadaan sendiri dan akan dibangkitkan dalam keadaan sendiri. Sekarang terbukti dia meninggal dalam keadaan sendirian di tengah jalan. Maka Ibnu Mas'ud pun mengurus jenazahnya Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah dan dikuburkan. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW itu terbukti benar. Nanti di yaumil kiamah beliau dibangkitkan di hari kiamat juga dalam keadaan sendiri, karena Nabi kita Muhammad SAW menyatakan demikian. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah ini sosok orang yang merefleksikan nilai-nilai kaya hati. Sampai ada wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW, ya Abu Dzar, kata Nabi, idza tabakhta maraq fa akthir ma'aha wa ta'ahad biha jirana, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, wahai Abu Dzar, kalau engkau lagi masak sayur, perbanyak kuahnya dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari orang miskin, orang susah. Karena miskin dan susah, Nabi katakan kuahnya diperbanyak untuk dibagikan. Bukan yang kaya raya, masak sayur, masak daging, dibagikan kuah saja, gak ada daging. Ini perintah Nabi katakan kepada Abu Dzar yang memang beliau ini strata ekonominya orang fakir miskin. Itu pun Nabi mengajarkan agar kalau masak sayur, kalau gak ada dia punya daging,
tidak ada dia punya isi, sudah minimal kuahnya untuk kau bagikan kepada tetangga. Bagikan tetangga. Apalagi tetangga yang susah, keluarga kita yang susah. Itu wasiat Nabi ajarkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah dan kepada kita umat Islam. Bahkan dalam satu hadis Nabi katakan, la yu'minu abdun bi, tidak sempurna keimanan seorang hamba kepadaku di saat bata syab'an, di malam hari dia tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ila dzanbihi ja'i', dan tetangga yang ada di sampingnya dalam keadaan kelaparan, wa huwa ya'lamu bih, dan dia tahu tetangganya kelaparan. Kata Nabi, orang seperti ini belum sempurna keimanannya kepadaku, kata Rasulullah SAW.